Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Apa kabar semuanya? Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam marilah kita semoga tercurah limpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Selamat malam guru-guru hebat. Apa kabar semuanya? Di sini di dalam pembelajaran, di dalam pemenuhan tugas kedua di dalam PCT Jabar batch 6, 8. Ini adalah merupakan pemenuhan tugas saya di dalam menjadi presenter yang kedua. Nah, di sini kali ini saya akan memaparkan tentang pembelajaran literasi di kurikulum 2013 untuk jenjang SD. Perkenalkan, nama saya Maya Nelly Syarifah. Saya bertugas atau bekerja di SD Negeri Rancawalini di Kecamatan Rancabali. Ya, baiklah. Semoga pemaparan saya ini ada manfaatnya, khususnya untuk saya, umumnya untuk kita semua. Baiklah, kita mulai. Pembelajaran literasi di kurikulum 2013 untuk jenjang SD. Nah, di sini kenapa harus ada literasi dari mulai SD? Nah, di sini ada hasil tes INAP Indonesian National Assessment Program. Nah, ini tes yang mengambil sampel siswa kelas 4 di 34 provinsi menunjukkan bahwa kemampuan literasi membaca, literasi sains, dan literasi matematika siswa masih sangat rendah. Nah, di sini literasi dalam membaca, siswa memperoleh skor rendah pada domain kognitif C3. C3 itu diantaranya menginterpretasi dan mengintegrasikan ide dan informasi, yaitu 29,65, dan C4 mengevaluasi konten, bahasa, dan elemen-elemen teks, yaitu 22,25%. Siswa tampak kurang memahami dengan teks sastra yang dibuktikan dengan rendahnya skor membaca teks ini 27,65 dibandingkan dengan teks non-sastra, yaitu 43,34. Siswa kesulitan membaca teks panjang yang biasanya diberikan pada topik bacaan sastra dan teks terkait ranah C3 dan C4. Namun demikian, siswa mampu menjawab pertanyaan terkait lingkungan terdekatnya dengan baik. Siswa kesulitan menjawab pertanyaan yang menuntut penafsiran, kemampuan memparafrase teks bacaan, dan imajinasi, misalnya pertanyaan terkait perasaan tokoh cerita. Selain itu, pertanyaan mengandung istilah teknis juga sulit dipahami. Kemudian di dalam literasi matematika, di sini kemampuan penalaran matematika siswa rendah, terutama pada pemahaman konsep matematika, penerapan, dan penalaran matematika. Hal ini dibuktikan bahwa pengajaran matematika masih belum bermakna dan kurang terkait dengan kehidupan sehari-hari siswa. Siswa juga kesulitan memahami representasi visual atau model dalam penjabaran konsepsi matematika. Kemudian di dalam literasi sains, di sini siswa kesulitan memahami dan menginterpretasi gambar terkait konsepsi saintifik, fisika, dan ilmu hayat. Sama halnya dengan matematika, kemampuan siswa dalam penerapan dan penalaran saintifik masih lemah. Meskipun siswa menunjukkan pemahaman terhadap soal yang terkait dengan kehidupan sehari-harinya, siswa kurang memahami konsep secara bermakna dan masih terpaku pada penjelasan pada buku teks. Maka, disimpulkan bahwa pembelajaran literasi di SD diperlukan untuk meningkatkan pemahaman terhadap teks bacaan dalam semua mata pelajaran dan meningkatkan kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa atau HOT. Nah, fokus kecakapan literasi di SD, literasi dasar, yaitu peserta didik mampu menyimak informasi yang dibacakan dan memahami maknanya dengan tepat. Peserta didik menguasai pengetahuan huruf dan fonetik untuk dapat mengeja bacaan dengan memahami maknanya. Peserta didik mampu membaca nyaring teks bacaan dengan ketetapan irama, intonasi, dan pelafalan bunyi yang tepat. Peserta didik mampu menerapkan strategi memahami kosakata baru. Peserta didik memahami konten bacaan dan mampu menjawab pertanyaan terkait bacaan. Peserta didik mampu menceritakan pemahamannya terhadap isi bacaan.
Peserta didik mampu mengkomunikasikan tanggapannya terhadap bacaan menggunakan pengetahuan latar dan informasi lain yang relevan. Kemudian literasi informasi, di sini peserta didik mampu memahami bahwa bacaan adalah buah karya atau buah pikir yang perlu dihargai. Peserta didik mampu memahami isi bacaan secara efektif dengan mengenali struktur teks bacaan, fitur yang terdapat pada bacaan, memilah informasi dan mengkategorikan konten bacaan. Peserta didik mampu menganalisis konten bacaan sesuai tema pembelajaran dengan menggunakan pengalaman, pengetahuan latar mereka, serta informasi dari bacaan lain yang relevan. Peserta didik mampu mengevaluasi dan menilai akurasi konten bacaan. Kemudian literasi sains dan matematika, memahami persoalan sains dan mampu berpikir dengan kerangka sistematika ilmiah dalam memecahkannya, memahami persoalan matematika dalam kerangka teoretis yang relevan, mengaplikasikan formula matematis untuk memecahkan problem yang relevan, mengaplikasikan cara berpikir saintifik dan logika matematik dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, meningkatkan pemahaman dan kemampuan berpikir tinggi melalui bacaan. Nah, di sini adalah sebelum kita menerapkan literasi kepada peserta didik, ya. Nah, di sini diharapkan sebelum membaca peserta didik mampu memperkirakan isi bacaan menggunakan fitur, gambar, judul, jenis sumber bacaan pada bagian preliminari bacaan, sampul, bagian judul, halaman-halaman awal dan lain sebagainya. Nah, di sini jadi kita sebagai guru, apalagi di SD di awal ya, jadi banyak sekali ilmu-ilmu itu yang diajarkan dasarnya itu dari SD ya. Nah, di sini supaya peserta didik tidak bingung sebelum kita memberikan isi bacaan, sebaiknya kita perlihatkan dulu gambarnya, judulnya, kemudian jenis sumber bacaan. Nah, kemudian kita perlihatkan juga sampul, bagian judul, dan halaman-halaman awal. Kemudian menyusun daftar pertanyaan tentang hal yang mereka ingin ketahui dari bacaan. Nah, setelah kita memperlihatkan gambar, judul, sampul, bagian judul, nah, diharapkan kita itu dapat mengarahkan peserta didik untuk dapat membuat pertanyaan tentang hal-hal yang sudah mereka lihat. Kemudian melakukan curah gagasan tentang hal yang mereka sudah ketahui terkait bacaan. Selanjutnya, selama membaca, peserta didik mampu di sini menggunakan fitur-fitur bacaan. Contohnya paragraf, ide pokok, ide pendukung, kosakata, jenis, struktur teks, elemen visual, dan lain-lain untuk memahami bacaan. Nah, di sini biasanya literasi itu diterapkan, literasi yang lebih dalam itu dari kelas 3 sampai kelas 6 ya kalau di SD. Jadi kalau kelas 1 dan kelas 2 itu masih dasar, jadi masih banyak literasinya itu yang berupa cerita. Jadi anak tidak dibimbing untuk membaca langsung, tetapi biasanya diceritakan oleh guru atau kita dapat memberikan tugas secara acak kepada siswa yang sudah bisa membaca. Kemudian mampu mengidentifikasi ide dan argumen yang penting pada bacaan, mampu menerapkan strategi membaca untuk mengingat informasi penting pada bacaan, mampu mendata pertanyaan terkait bacaan selama membaca. Nah, ini biasanya ini sudah masuk ke dalam berpikir tingkat tinggi. Karena kalau misalnya masih kelas 1, masih kelas 2, itu biasanya untuk fitur-fitur bacaan itu sulit ya, seperti paragraf itu juga masih sulit, kemudian ide pokok, ide pendukung, kosakata dan lain sebagainya ini juga masih sulit karena masih dasar, karena anak-anak kelas 1 dan kelas 2 ada yang sudah bisa membaca, ada yang belum. Jadi walaupun sudah bisa membaca, belum tentu mereka sudah mengetahui tentang fitur-fitur bacaan. Jadi biasanya kalau misalnya untuk literasi diterapkannya itu dimulai dari kelas 3 sampai kelas 6. Selanjutnya, setelah membaca, peserta didik mampu menjawab pertanyaan terkait bacaan, mengkomunikasikan pemahamannya terhadap bacaan secara verbal dan gambar atau tulisan, mengkomunikasikan tanggapannya terhadap bacaan secara verbal dan gambar atau tulisan. Kemudian kegiatan membaca, nah ini kegiatannya dibagi lagi ya.
Jadi menurut pemaparan saya tadi, jadi ada kelas rendah dan ada kelas tinggi. Jadi kelas rendah itu kebanyakan guru yang membacakan. Jadi kalaupun ada siswa yang membacakan, itu adalah siswa yang sudah menguasai dalam membaca. Karena kalau di saya sendiri, di sekolah saya masih ada anak-anak yang belum lancar membaca. Jadi kita biasanya di random ya. Jadi anak-anak membacakan kembali itu di depan kelas ya, secara klasikal di depan teman-temannya. Jadi tidak semua anak-anak itu ikut membaca, hanya kebanyakan itu yang memperhatikan ya. Nah, ini kelas rendah diantaranya guru membacakan buku dengan nyaring, guru dan siswa membaca bersama, kemudian guru memandu siswa untuk membaca terpandu dan siswa membaca mandiri. Kemudian SD kelas tinggi ini guru membaca buku dengan nyaring, guru memandu siswa untuk membaca terpandu, dan siswa membaca mandiri. Kemudian pertanyaan sebelum membaca. Nah, diharapkan sebelum membaca dari tadi fitur-fitur yang kita perlihatkan kepada anak-anak ya, misalnya dari judul, kemudian dari jilid dan lain sebagainya. Nah, ini diharapkan anak-anak itu sudah bisa membuat pertanyaan. Di sini, yang pertama, membaca teks dan gambar pada sampul buku. Apakah judul buku ini, siapa yang ada di sampul buku ini, dan apakah dia? Nah, ini anak-anak harus sudah bisa membuat pertanyaan tentang dari teks atau gambar pada sampul. Kemudian membuat prediksi. Kira-kira apa sih yang ada di dalam cerita itu? Misalnya, apa yang dilakukan tokoh pada sampul buku? Mengapa? Dari judul dan gambar sampul, bisakah kamu menebak cerita dalam buku ini? Nah, ini biasanya anak-anak diarahkan seperti ini. Kemudian mengaktifkan pengetahuan latar anak. Misalnya di sini contoh pertanyaannya, pernahkah kamu melihat binatang ini? Di manakah kamu melihat binatang ini? Atau binatang apakah yang mirip ini? Atau apa yang kamu ketahui tentang binatang ini? Nah, itu. Jadi kita mengarahkan ya. Karena memang kalau kelas di SD walaupun kelas tinggi kita tetap harus banyak membimbing anak-anak. Kemudian membuat inferensi. Menurutmu, contohnya ini ya, contoh pertanyaannya menurutmu bagaimana perasaan binatang ini? Mengapa binatang ini seperti itu? Dari mana raut muka binatang ini? Bisakah kamu menebak isi cerita ini? Dan lain sebagainya ya. Kemudian selanjutnya di sini kegiatan selama membaca. Nah, ini kegiatan selama membaca ya. Nah, di sini dibimbing oleh guru. Contohnya guru membuat pertanyaan, menurutmu apa yang terjadi di sini? Menurutmu apa yang terjadi setelah ini? Apa perasaan tokoh cerita? Mengapa demikian? Dan lain sebagainya. Kemudian pertanyaan khusus terkait cerita dapat dinyatakan untuk meningkatkan kemampuan peserta didik menggunakan elemen visual atau gambar dan teks untuk memahami cerita. Misalnya apa yang terdapat di sini, ini gambar apa, mengapa ini ada di sini, dan lain sebagainya. Kemudian kemampuan nalar peserta didik dalam menganalisis cerita, misalnya menurutmu apakah yang dilakukan tokoh cerita itu baik atau benar, atau apakah yang kamu lakukan apabila berada dalam situasi yang sama. Ya, yaitu contoh pertanyaan-pertanyaan yang terkait di dalam isi bacaan. Kemudian kegiatan setelah membaca. Yang pertama, pemahaman cerita. Di sini siswa diarahkan untuk mendiskusikan cerita bersama peserta didik. Misalnya membuat pertanyaan tentang apa, siapa, di mana, bagaimana, dan mengapa. Kemudian tanggapan terhadap cerita. Mendiskusikan tanggapan peserta didik terhadap cerita. Misalnya, apakah kamu menyukai cerita ini? Siapakah tokoh yang kamu sukai? Apakah kamu menyukai gambar dalam cerita ini? Dan lain sebagainya. Kemudian, keterkaitan antara cerita dengan pengalaman. Mendiskusikan pengalaman peserta didik yang relevan dengan cerita. Misalnya di sini pertanyaannya, pernahkah kamu mengalami masalah yang sama dengan tokoh cerita? Atau apa yang kamu lakukan apabila mengalami masalah yang sama? Kemudian, keterkaitan antara cerita dengan pengetahuan lain yang relevan. Contohnya, di dalam cerita waktunya cepuk terbang. Mengapa burung hantu terbang pada malam hari? Apa yang dimakan burung hantu, dan lain sebagainya. Kemudian kegiatan setelah membaca, di sini diharapkan anak atau peserta didik dapat menulis atau menggambar pemahaman terhadap cerita, alur cerita dengan peta cerita, mind map,
dan gambar, membuat daftar pertanyaan tentang apa yang ingin diketahui lebih lanjut tentang cerita, tokoh cerita, dan lain-lain. Kemudian membuat bagan tanggapan terhadap cerita atau tokoh cerita, melakukan riset sederhana tentang binatang, tokoh cerita, atau fenomena dalam cerita, dan mengisi jurnal membaca. Selanjutnya di sini adalah mengisi jurnal membaca. Ini adalah contoh jurnalnya, meskipun banyak sekali contoh jurnal dalam literasi. Nah, saya ini buat salah satu contohnya ya. Seperti ini contohnya. Di sini anak-anak biasanya ini membuat di dalam kertas. Nanti kertas-kertas ini dari jurnal membaca ini dipasangkan di dalam pohon membaca. Jadi setiap anak dari kelas 4, 5, 6 itu sudah memiliki pohon membaca sendiri. Jadi setiap sudah tamat satu cerita atau membaca satu buku, biasanya anak-anak membuat jurnal membaca. Nah, jurnal membaca isinya itu ringkas sekali karena ini ringkasan dari apa yang mereka baca. Nah, di sini tulis nama peserta didik ya. Kemudian peta ceritanya. Nah, di sini ada judul buku, pengarang, tokoh cerita, latar cerita. Nah, ini adalah cerita awalnya bagaimana, tengah bagaimana, akhir bagaimana. Kemudian di sini ini masih sama contoh jurnal membaca ini pada tokoh cerita. Ada tokoh 1, ada tokoh 2. Perbedaannya apa? Ya, di sini tulis antara tokoh 1 dan tokoh 2. Kemudian persamaan dari tokoh 1 dan tokoh 2 apa? Ini ditulis di tengah-tengah ya. Kemudian contoh jurnal membaca di sini untuk menganalisis ciri-ciri tokoh cerita. Contohnya ciri fisik, nama tokoh, sifat sifat dari tokoh itu, sifat kesatunya apa, sifat keduanya apa ya. Kemudian di sini, ini masih jurnal, ini apa yang dikatakan sang tokoh. Biasakan untuk menulis judul buku, nama tokoh, kutipan ke-1, aku suka ini kenapa. Kemudian kutipan kedua, aku suka ini karena apa ya. Kemudian di dalam penerapan di dalam RPP, nah di sini ada contohnya ya. Nah, contohnya ini saya buat dari SD kelas 1, contohnya anggota keluargaku. Nah, ini bisa untuk memaparkan literasi ya di dalam subtema anggota keluarga. Di sini di dalam bahasa Indonesia mengidentifikasi nama-nama hubungan kekerabatan. Kemudian matematika mengenal bangun, datar, dan ruang. Tujuan pembelajaran, nah di sini ada tujuannya ya. Siswa mampu mengeksplorasi pengetahuan mereka tentang keluarga dan bentuk benda. Kemudian, siswa dapat mengidentifikasi elemen teks visual untuk memahami konsep yang disajikan dalam bacaan. Kemudian, siswa dapat memberikan tanggapan terhadap materi pembelajaran secara verbal, visual, dan tulisan. Nah, jadi literasi ini ada yang khusus membuat jadwal untuk literasi. Jadi sebelum belajar misalnya 15 menit digunakan untuk literasi, atau ada juga yang dimasukkan ke dalam pembelajaran. Nah, kalau dimasukkan ke dalam pembelajaran berarti ini masuk ke dalam RPP. Nah, ini adalah contoh RPP yang dibuat untuk menerapkan literasi di dalam pembelajaran. Kemudian sumber pembelajarannya kita tulis seperti biasa membuat RPP ya, buku siswa kelas 1 dan sumber pembelajaran yang lain. Kemudian metode pembelajarannya, metode yang kita gunakan untuk literasi ini ya, yang cocok dengan pembelajaran ini adalah metode apa. Selanjutnya, langkah pembelajaran dari keluargaku. Biasakan di dalam langkah pembelajaran itu ada kegiatan pendahuluan, ada kegiatan inti, dan ada kegiatan penutup. Nah, ini kita bisa masukkan tentang literasi di dalam kegiatan-kegiatan pembelajaran ini. Kemudian, kalau di SD kelas 4 ini kelas tinggi, nah ini contohnya di dalam tema daerah tempat tinggalku, kompetensi dasarnya yaitu tentang bahasa Indonesia, PKN dan IPS. PKN-nya menghargai keragaman daerah, IPS-nya mengenal keragaman daerah dan masyarakat. Nah, ini biasa ada tujuan pembelajaran. Nah, di sini ada mempelajari materi, peserta didik mampu melakukan curah gagasan tentang karakteristik dan potensi daerah tempat tinggal mereka. Selama membaca atau selama mengikuti pembelajaran, peserta didik mampu mengidentifikasi elemen-elemen sebuah cerita rakyat di daerah mereka dan mendiskusikan karakter masyarakat dan daerah mereka.
Setelah membaca atau mengikuti pembelajaran, peserta didik dapat memberikan respon terhadap bacaan atau terhadap materi pembelajaran secara verbal dan tulisan. Nah, ini sudah masuk pada tadi ya, elemen-elemen yang harus kita masukkan terhadap kepada literasi. Jadi ini sudah mencakup dalam literasi yang tadi yang sudah dipaparkan sebelumnya. Kemudian sumber, biasa kita membuat sumber pembelajaran dari buku siswa kelas 4 tentunya, kemudian cerita rakyat yang berasal dari daerah tempat tinggal siswa. Ya, karena kita itu sekarang berbasis pada budaya daerah, jadi literasinya biasanya kebanyakan yaitu diambil dari cerita-cerita rakyat yang ada hubungannya dengan daerah tempat tinggal siswa. Kemudian metode pembelajaran. Nah, ini metodenya kita bisa sesuaikan dengan literasi yang ada di dalam cerita rakyat itu ya. Nah, ini misalnya guru membacakan cerita rakyat, kemudian guru mendiskusikan cerita rakyat bersama peserta didik, kemudian peserta didik membuat peta cerita dan peta karakteristik daerah dan masyarakat di tempat tinggal mereka, kemudian peserta didik mempresentasikan peta konsep yang mereka buat kepada teman, kelompok, atau kelas. Nah, di dalam langkah pembelajaran ini sudah dituliskan ya langkah-langkahnya, ada pendahuluan, kegiatan inti, kegiatan penutup, mencakup hal-hal yang berhubungan dengan literasi tersebut. Nah, itulah sedikit pemaparan saya tentang literasi di jenjang SD yang dimasukkan ke dalam RPP ya. Jadi literasi ini ada yang khusus masuk pelajarannya, ada yang masuk pelajaran diselipkan di dalam pelajaran, ya misalnya di dalam pelajaran bahasa Indonesia, matematika, IPS, PKN, dan lain sebagainya. Kemudian ada juga yang terpisah. Misalnya kalau di sekolah saya, setiap hari kelas 4, 5, 6 sebelum masuk ke dalam pembelajaran itu disesuaikan waktu 15 menit, disediakan waktu 15 menit untuk membaca. Nah, jadi setiap siswa itu sudah mempunyai satu buku itu tergantung pada minat siswa untuk membaca. Ada yang selesai selama 1 minggu, selama 2 minggu, dan ada juga yang sampai 1 bulan belum selesai. Itu dikembalikan lagi kepada minat siswa ya. Nah, jadi di sini literasi itu diterapkan kepada anak-anak agar minat membaca anak-anak itu tinggi. Nah, jadi pemahaman terhadap pembelajaran juga akan semakin meningkat dan semakin lebih baik. Nah, mungkin itu yang dapat saya paparkan hari ini. Semoga ada manfaatnya. Maaf apabila banyak kekurangan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk saya dan untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.